Bab 8, Pikiran dan Hasilnya. H. Pengantar. Terlampir di sini pelajaran 8. Pada bagian ini Anda akan mengetahui bahwa Anda bebas menentukan apa yang Anda pikirkan, tetapi hasil pikiran Anda diatur oleh hukum yang bersifat kekal. Bukankah ini pemikiran yang luar biasa? Bukankah bagus mengetahui bahwa hidup kita tidak mengikuti perubahan yang mendadak atau kecenderungan untuk berubah-ubah? Bahwa hidup kita diatur oleh hukum. Stabilitas ini merupakan kesempatan kita karena dengan mematuhi hukum itu, kita bisa memperoleh akibat yang diinginkan dengan ketepatan yang pasti. Hukum inilah yang membuat semesta menjadi satu keharmonisan yang besar. Seandainya tidak ada hukum, semesta ini akan menjadi kekacauan, alih-alih keteraturan, kosmos. Maka, disinilah rahasia asal mula hal yang baik dan buruk, disinilah semua yang baik dan buruk pernah ada dan akan selalu ada. Saya akan memberikan contoh. Pikiran menghasilkan tindakan. Jika pikiran Anda bersifat konstruktif, membangun, dan harmonis, hasilnya akan baik. Sebaliknya, jika pikiran Anda bersifat destruktif, merusak, dan tidak harmonis, hasilnya akan buruk. Jadi hanya ada satu hukum, satu prinsip, satu sebab, satu sumber kekuatan. Baik dan buruk hanyalah kata-kata yang diciptakan untuk menunjukkan hasil tindakan kita, atau kepatuhan dan ketidakpatuhan kita terhadap hukum ini. Pentingnya hal ini dijelaskan dengan baik di dalam kehidupan. Emerson, 1, dan Carlyle, 2. Emerson mencintai kebaikan dan kehidupannya merupakan simfoni kedamaian dan harmoni. Carlyle membenci yang buruk, dan kehidupannya penuh dengan ketidakselarasan dan ketidakharmonisan yang kekal. Di sini ditampilkan dua tokoh besar, yang masing-masing tokoh bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama. Tetapi, tokoh yang satu menggunakan pikiran yang konstruktif, sehingga hidupnya selaras dengan hukum alam. Sedangkan tokoh yang lainnya menggunakan pikiran destruktif, sehingga mendatangkan berbagai jenis ketidakselarasan bagi dirinya sendiri. Hal ini menjadi jelas bahwa kita seharusnya tidak membenci apapun, sekalipun yang buruk, karena kebencian itu menghancurkan. Dan kita akan segera melihat bahwa dengan menyimpan pikiran yang menghancurkan, kita menabur angin, dan akan menuai badai. B. Materi. 1. Pikiran mengandung prinsip vital karena ia merupakan prinsip kreatif semesta. Melalui sifat dasarnya, ia akan bergabung dengan pikiran-pikiran lain yang sejenis. 2. Karena tujuan kehidupan adalah pertumbuhan, semua prinsip yang mendasari eksistensi harus memberikan dampak. Karena itu, pikiran pun mengambil bentuk dan hukum pertumbuhan akhirnya membuatnya terwujud. 3. Anda bisa dengan bebas memilih apa yang Anda pikirkan, tetapi hasil pikiran Anda diatur oleh suatu hukum yang kekal. Pikiran apapun yang muncul pasti menimbulkan akibatnya di dalam karakter, kesehatan, dan keadaan seorang individu. Karena itu, sangatlah penting untuk memiliki metode yang dapat membangun kebiasaan berpikir konstruktif untuk menggantikan kebiasaan yang sudah kita miliki dan hanya menghasilkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. 4. Kita semua tahu bahwa hal itu sama sekali tidak mudah. Kebiasaan mental memang sulit dikendalikan, tetapi bisa dilakukan. Caranya adalah dengan segera mulai mengganti pikiran destruktif dengan pikiran konstruktif. Bentuklah kebiasaan menganalisis setiap pikiran. Jika memang perlu, jika manifestasinya akan bermanfaat bukan hanya bagi Anda sendiri melainkan juga untuk semua yang mungkin akan terkena dampaknya dengan cara apapun, simpanlah pikiran itu, hargailah sebagai sesuatu yang berharga. Ia bernilai tinggi dan selaras dengan yang tak terhingga. Ia akan bertumbuh dan berkembang serta membawa hasil beratus-ratus kali lipat. Sebaliknya, Anda sebaiknya perlu mengingat kutipan dari George Matthew Adams ini. Belajarlah untuk menjaga agar pintu tertutup, jagalah agar tetap berada di luar pikiran Anda,
di luar kantor Anda, dan di luar dunia Anda, di setiap tempat yang meminta izin masuk tanpa adanya tujuan pasti yang membantu. 5. Jika pikiran Anda bersifat selalu mencela atau destruktif, dan menghasilkan kondisi perselisihan dan ketidakharmonisan di lingkungan Anda, maka Anda perlu mengembangkan sikap mental yang akan menghasilkan pikiran konstruktif. 6. Anda akan mendapati bahwa imajinasi merupakan bantuan yang penting dalam hal ini. Pengolahan imajinasi mengarah pada pengembangan tujuan yang akan memunculkan masa depan Anda. 7. Imajinasi mengumpulkan materi yang digunakan pikiran untuk merajut kain yang akan dikenakan masa depan Anda. 8. Imajinasi adalah cahaya yang dapat kita gunakan untuk menerobos alam-alam pikiran dan pengalaman baru. 9. Imajinasi adalah instrumen hebat yang dipakai setiap penemu, setiap pencipta, untuk membuka jalan dari preseden ke pengalaman. Preseden mengatakan, itu tidak bisa dilakukan. Pengalaman mengatakan, itu sudah dilakukan. 10. Imajinasi adalah kekuatan yang dapat ditempa, yang mencetak hal-hal yang ditangkap penginderaan menjadi bentuk-bentuk dan gambaran idaman baru. 11. Imajinasi adalah bentuk pikiran konstruktif yang harus mendahului setiap bentuk tindakan konstruktif. 12. Seorang pembangun tidak dapat membangun struktur apapun sampai dia sudah terlebih dulu menerima rencana-rencana dari sang arsitek. Dan sang arsitek harus memperolehnya dari imajinasinya. 13. Jenderal industri tidak dapat membangun perusahaan besar yang menaungi ratusan perusahaan kecil dan ribuan karyawan dengan modal raksasa, kalau ia tidak terlebih dulu menciptakan seluruh pekerjaan itu di dalam imajinasinya. Objek-objek di dunia materi bagaikan tanah liat di tangan si pembuat tembikar. Sesuatu yang real diciptakan di dalam pikiran master, dan pekerjaan itu dilakukan dengan menggunakan imajinasi. Untuk mengembangkan imajinasi, hal itu harus dilatih. Latihan diperlukan untuk mengolah otot mental dan juga otot fisik. Ia harus ditopang dengan makanan. Kalau tidak, ia tidak akan bertumbuh. 14. Janganlah menyamakan imajinasi dengan hayalan kosong, atau lamunan yang suka dilakukan beberapa orang. Melamun adalah bentuk penyia-penyiaan mental yang dapat mengarah pada bencana mental. 15. Imajinasi konstruktif berarti kerja keras mental. Beberapa orang menganggapnya sebagai pekerjaan yang paling sulit. Meskipun demikian, ia memberikan hasil yang paling besar karena semua hal besar di dalam kehidupan ini menghampiri siapapun pria dan perempuan yang memiliki kemampuan berpikir, berimajinasi, dan mewujudkan impian-impian mereka. 16. Jika Anda telah sepenuhnya sadar akan fakta bahwa pikiran adalah satu-satunya prinsip kreatif, bahwa pikiran itu maha kuasa, maha tahu, dan maha ada, dan bahwa Anda bisa secara sadar menyelaraskan diri dengan yang maha kuasa ini melalui kekuatan pikiran Anda, berarti Anda sudah berjalan menuju ke arah yang benar. 17. Langkah berikutnya adalah memposisikan diri Anda untuk menerima kekuatan ini. Karena ia maha ada, ia pasti ada di dalam diri Anda. Kita mengetahui hal ini karena kita tahu bahwa semua kekuatan berasal dari dalam diri. Namun, kekuatan ini harus dikembangkan, dikeluarkan, diolah. Untuk tujuan itulah, kita harus reseptif, mau menerima. Dan sikap reseptif ini diperoleh sebagaimana tenaga fisik diperoleh, yaitu melalui latihan. 18. Hukum tarik-menarik sudah pasti akan mengantarkan kepada Anda kondisi, lingkungan, dan pengalaman dalam hidup, yang sesuai dengan sikap mental Anda yang menonjol, khas, dan menjadi kebiasaan. Bukan pikiran yang sesekali Anda pikirkan ketika berada di tempat ibadah atau ketika baru saja membaca buku yang bagus, melainkan sikap mental Anda yang menonjol. 19. Anda tidak dapat memiliki pikiran-pikiran yang negatif, lemah,
dan merugikan selama 10 jam sehari, lalu berharap menghasilkan kondisi-kondisi yang indah, kuat, dan harmonis dari pikiran yang kuat, positif, dan kreatif selama 10 menit. 20. Kekuatan real berasal dari dalam diri. Semua kekuatan yang dapat digunakan manusia berada di dalam dirinya, yang menunggu untuk diperlihatkan karena pertama-tama dia mengetahuinya, dan menegaskannya sebagai miliknya, dan mengolahnya di dalam kesadarannya hingga dia menyatu dengan kekuatan itu. 21. Orang mengatakan bahwa mereka menginginkan kehidupan yang berlimpah dan mereka memang menginginkannya. Tetapi, kebanyakan mereka menafsirkan bahwa jika mereka melatih otot mereka atau bernapas secara benar, menyantap makanan tertentu dengan cara tertentu, meminum sekian banyak air dengan suhu tertentu setiap hari, menghindari terkena angin, mereka akan meraih kehidupan berlimpah yang mereka cari. Namun, hasil dari metode-metode seperti ini biasa saja. Namun, bila manusia disadarkan akan kebenaran dan mengokohkan kemanunggalannya dengan semua kehidupan, ia mendapati dirinya memiliki mata yang jernih, langkah yang luwes, dan semangat jiwa muda. Ia mendapati dirinya telah menemukan sumber segala kekuatan. 22. Semua kesalahan hanyalah kesalahan karena ketidaktahuan. Maka, penguasaan akan pengetahuan dan kekuatan yang menyertainya itulah yang menentukan pertumbuhan dan evolusi. Pengenalan dan demonstrasi pengetahuanlah yang mendasari kekuatan. Kekuatan itu adalah kekuatan spiritual, yang berdiam di bagian inti segala sesuatu. Ialah jiwa semesta. 23. Pengetahuan ini adalah hasil dari kemampuan berpikir manusia. Maka, pikiran adalah benih dari evolusi kesadaran manusia. Bila manusia berhenti mengembangkan pikiran dan cita-citanya, kekuatannya pun segera mulai hancur dan roman mukanya lambat. Laun memperlihatkan kondisi-kondisi perubahan ini. 24. Manusia-manusia sukses membiasakan diri untuk mempertahankan kondisi-kondisi ideal yang ingin mereka wujudkan. Mereka terus mengingat langkah berikutnya yang diperlukan bagi tujuan yang mereka perjuangkan. Pikiran adalah materi-materi yang mereka gunakan untuk membangun, dan imajinasi adalah bengkel kerja mereka. Pikiran adalah tenaga yang selalu bergerak, yang digunakan untuk mengamankan orang-orang dan keadaan-keadaan yang diperlukan untuk membangun struktur sukses mereka. Dan imajinasi adalah matriks di mana semua hal besar dirancang. 25. Jika Anda setia pada tujuan, cita-cita, Anda akan mendengar panggilan ketika keadaan sudah siap untuk mewujudkan rencana-rencana Anda. Dan hasilnya akan berbanding lurus dengan kesetiaan Anda terhadap tujuan Anda itu. Tujuan yang senantiasa dipegang teguh itulah yang menentukan dan menarik kondisi-kondisi yang diperlukan agar terpenuhi. 26. Demikianlah Anda bisa merajut pakaian spirit dan kekuatan ke dalam jaringan seluruh keberadaan Anda, demikianlah Anda bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan dan selalu terlindungi dari segala bahaya, demikianlah Anda bisa menjadi kekuatan positif di mana kondisi-kondisi yang melimpah dan selaras bisa ditarik ke arah Anda. 27. Kekuatan ini adalah ragi yang lambat laun merembes ke dalam kesadaran umum dan sebagian besar bertanggung jawab atas kondisi-kondisi kegelisahan yang tampak jelas di mana-mana. 28. Minggu lalu, Anda menciptakan gambaran mental Anda mengubahnya dari tidak tampak menjadi tampak. Minggu ini, saya minta Anda mengambil suatu objek dan melihatnya ke bentuk aslinya. Bayangkan bagian-bagian dari objek itu. Jika Anda melakukannya, Anda akan mengembangkan imajinasi, pengetahuan, persepsi, dan kebijaksanaan. Semua itu muncul bukan melalui pengamatan dangkal kebanyakan orang, melainkan melalui pengamatan analitis yang tajam dan mendalam. 29. Hanya segelintir orang yang mengetahui bahwa segala hal yang mereka lihat itu sebenarnya hanyalah akibat. Hanya sedikit pula yang memahami sebab-sebab yang melahirkan akibat-akibat ini. 30.
Ambillah posisi yang sama seperti sebelumnya, dan visualisasikan sebuah kapal perang. Lihatlah monster raksasa yang mengapung di permukaan air. Tidak terlihat adanya kehidupan dimanapun. Yang ada hanya keheningan. Anda tahu bahwa bagian terbesar dari kapal itu berada di bawah air, tidak terlihat. Anda tahu bahwa kapal itu sebesar dan seberat bangunan pencakar langit 20 lantai. Anda tahu bahwa ratusan orang sudah berada di posisi masing-masing dan siap menjalankan tugas. Anda tahu bahwa setiap departemen berwenang atas pasukan yang terampil, terlatih, dan piawai yang sudah terbukti kompeten untuk menangani mekanisme yang luar biasa ini. Anda tahu bahwa meski kapal itu tampaknya tidak tahu apa-apa, ia memiliki mata yang melihat segala sesuatu berkilo-kilometer jauhnya. Tak ada yang terlepas dari pandangannya yang penuh kewaspadaan. Anda tahu bahwa walaupun terlihat diam, patuh, dan tak berdosa, kapal itu siap menembakkan proyektil baja yang beratnya ribuan pon ke musuh yang berjarak berkilo-kilometer jauhnya. Anda bisa membawa semua hal ini dan lebih banyak lagi ke dalam pikiran. Tetapi, bagaimana kapal perang itu bisa berada di sana? Bagaimana kapal itu bisa ada? Jika Anda seorang pengamat yang cermat, Anda ingin mengetahui semua hal ini. 31. Ikutilah lempengan-lempengan baja besar ke tempat pengecoran logam, dan lihatlah ribuan orang yang dipekerjakan untuk memproduksinya. Pergilah lebih jauh lagi dan lihatlah biji-biji besi ketika datang dari pertambangan. Lihatlah bagaimana ia dimuat di kapal atau kereta barang. Lihatlah bagaimana ia meleleh dan ditangani dengan benar. Pergi lebih jauh lagi dan lihatlah arsitek dan insinyur yang merencanakan kapal itu. Biarkan pikiran membawa Anda lebih jauh lagi untuk mengetahui mengapa mereka merencanakan sarana transportasi itu. Sekarang Anda pergi jauh ke masa silam, ketika kapal itu masih tak berwujud, dan hanya sebuah pikiran yang ada di otak si arsitek. Tetapi, dari mana datangnya perintah untuk merencanakan kapal itu? Mungkin berasal dari Menteri Perang. Mungkin juga kapal ini sudah direncanakan jauh sebelum terpikirkan bahwa sebuah perang bisa terjadi, dan Kongres harus meloloskan rancangan undang-undang untuk persediaan anggaran. Atau mungkin ada pihak-pihak yang menentang, dan muncul pidato-pidato pro kontra atas rancangan itu. Siapakah yang diwakili oleh para anggota Kongres ini? Mereka mewakili Anda dan saya. Jadi, jalur pemikiran kita bermula dari kapal perang dan berakhir dengan diri kita sendiri. Pada analisis terakhir, kita mendapati bahwa pikiran kita sendirilah yang bertanggung jawab atas hal tersebut, dan berbagai hal lain yang jarang kita pikirkan. Sebuah pemikiran yang sedikit lebih jauh akan mengembangkan fakta yang paling penting dari semuanya, yaitu jika seseorang belum menemukan hukum yang mengatur bagaimana benda baja dan besi seberat itu dapat mengapung di permukaan air, alih-alih langsung tenggelam ke dasar laut, kapal perang itu tidak mungkin bisa ada. 32. Hukum itu berbunyi, besarnya gravitasi tertentu dari substansi apapun sama dengan bobot volumenya, yang berbanding lurus dengan volume air. Penemuan hukum ini merevolusi setiap jenis transportasi laut, perdagangan, dan peperangan, serta memungkinkan dibangunnya kapal perang. 33. Anda akan mendapati bahwa latihan seperti ini amat berharga. Bila pikiran sudah dilatih untuk melihat secara mendalam, segala sesuatu pun mempunyai penampilan yang berbeda. Yang tadinya tidak signifikan menjadi signifikan, yang tadinya tidak menarik menjadi menarik. Hal-hal yang tadinya tidak kita anggap penting lalu terlihat menjadi benar-benar vital di dalam kehidupan ini. Berharaplah pada hari ini karena inilah kehidupan. Kehidupan dari hidup yang sesungguhnya. Di kehidupan yang singkat ini berdiam segala kebenaran dan realitas keberadaan Anda, sukacitanya pertumbuhan, agungnya tindakan, megahnya keelokan. Karena kemarin hanyalah mimpi, dan esok hanyalah visi.
Tetapi hari ini bila dijalani dengan baik menjadikan setiap hari kemarin suatu mimpi bahagia. Dan setiap esok suatu visi dan harapan. Karena itu, berharaplah pada hari ini. Kalimat bijak dari bahasa Sanskerta. C. Tanya jawab. 1. Apakah imajinasi itu suatu bentuk pikiran konstruktif? Cahaya yang kita gunakan untuk menembus alam-alam pikiran dan pengalaman baru. Alat hebat yang digunakan oleh setiap pencipta dan penemu untuk membuka jalan dari preseden menuju pengalaman. 2. Apa hasil dari imajinasi? Pengolahan imajinasi mengarah pada pengembangan tujuan. Darinya akan muncul masa depan Anda. 3. Bagaimana imajinasi bisa diolah? Melalui latihan. Ia harus didukung dengan makanan. Tanpa makanan, ia tidak bisa hidup. 4. Apa beda imajinasi dari melamun? Melamun adalah suatu bentuk pemborosan mental, sedangkan imajinasi adalah bentuk pemikiran konstruktif yang pasti mendahului setiap tindakan konstruktif. 5. Apakah kesalahan itu hasil dari ketidaktahuan? 6. Apakah pengetahuan itu hasil dari kemampuan berpikir manusia? 7. Kekuatan apa yang dipakai oleh manusia sukses untuk membangun? Pikiran adalah daya yang selalu bergerak. Dengannya, manusia-manusia sukses mengamankan orang-orang dan keadaan-keadaan yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana-rencana mereka. 8. Apa yang sebelumnya sudah menentukan hasil? Tujuan yang dipegang teguh di dalam pikiran akan menarik kondisi-kondisi yang diperlukan untuk penggenapannya. 9. Apa hasil dari pengamatan analitis yang tajam? Perkembangan imajinasi, pengetahuan, persepsi, dan kebijaksanaan. 10. Mengarah kemanakah semua itu? Kekayaan dan keselarasan. Mereka yang telah sukses dengan cara membuat semua orang lainnya ikut berpikir bersama mereka biasanya adalah orang-orang yang sudah memulainya dengan cara berani berpikir untuk diri mereka sendiri. Contoh 1. Ralph Waldo Emerson, tahun 1803 sampai 1882, adalah seorang visioner yang memperjuangkan kekuatan berpikir mandiri. Ia sering berselisih pendapat dengan Carlyle. 2. Thomas Carlyle, tahun 1795 sampai 1881, adalah penulis karya sejarah, seperti The French Revolution dan risalah-risalah ekonomi seperti Chartist.